Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Eki Tangerang Red dan Om Joy Naila Transido Garden. Naila Transido Garden. Kita jalan-jalan nih Om. Kita mau kemana nih Om nih? Ini ke tempat Mbah Dadi ya. Mbah Dadi. Mbah Dadi. Kita pengen apa di sini Om? Pengen lihat buah yang belum terkenal tapi rasanya nauzubillah enaknya. Enak katanya ya Om ya. Katanya enak guys buahnya ini. Jadi gue pengen banget nyobain. Yang gue juga pengen tahu banget karakternya, tanamannya, varietasnya, cara budidayanya. Gue pengen tahu banget di sini. Kayaknya ini deh tanamannya. Ini tanamannya ya Om? Ini ATM ya. Ini ATM ya. Banyak banget cangkapan. Oke, sebelum itu kita akan temui ini owner pemilik daripada kebun dari Meme Sapote ini. Ikutin terus seruannya. Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam kakak. Oh, selamat datang di Gebyok Nursery. Apa tadi namanya Om? Gebyok Nursery. Gebyok Nursery. Iya. Oh, mantap. Ini pohon lagi apa ya Om ya? Ini pohon mame kak, yang biasa yang kami kembangkan ya. Ini ATM saya. ATM-nya ini. ATM. Meme Sapote Iya. udah segede gini gitu. Iya, ini lagi mencangkok tadi kak. Ini cara cangkoknya, yaitu cara jitu. Ini udah berapa tahun umur? 2014. Ditanam di 2014. Iya. 7,5 tahun sampai 8 tahun. Nah, Sampai 8 tahun ini sudah jadi ATM, sangat banyak sekali manfaat di keluarga saya. Buset, batang segede gini guys, cakep banget. Akarnya juga buset udah merajai di sini, udah kemana-mana akarnya. Buahnya juga nggak kira-kira banyak banget. Ini sudah hampir Kalau boleh setelah kita panen ini kak, kemarin banyak. Hitung ATM-nya Mbah Iya. ini. Satu dahan, satu bibit ini dijual berapa? Untuk reseller saya jual 250 biasanya. 250. Ini berapa kameramen? Tolong hitung. Waduh, Ini banyak ada ini buah nih Om. Ini buah nih. Ini Buah duit tapi Buah ini duit. wah. Jadi satu Pohon uang. ini bisa menciptakan 30 sampai 35 juta dalam 2 bulan. dalam 2 bulan. Iya, ATM luar biasa. Satu pohon Om. iya kak. Kalau kameramen nanam 100 pohon. Wah, langsung kita beli helikopter jangan drone. Nah ini bisa kakak buka nanti. Oh, ini mau dicoba ya? Ini, Coba ya. ini cara Kita akan jitu. lihat ya. Ini ada Oh, ini teknik- cangkok cara teknik jitu cangkok. dari Mbah Cara Dati ini. jitu. Kita lihat ya. Jadi kita bagi ilmu itu benar-benar dibagi semua ya Mbak ya. Iya. Ada plastik hitamnya Om ya? Ini Kenapa kalau sudah berakar kak, Oh, kalau sudah berakar biar di plastik hitam. menambah. Nah ini sudah. Biar terlihat gelap. Oh iya, ini akarnya jelas. Ini dulunya Jelas, begini ini pak. Ini Ya. akar. Oke. Ini Itu dulunya akarnya. ke sini. Ya. Karena cara jitu seperti ini nanti Ya. bisa kita buktikan juga Ya. pembuatannya. Ya. Nah, kita saksikan Mbah Dadi ini cara Memberikan suatu edukasi cara mencangkok yang baik dan benar pakai teknik yang dikembangkan oleh Mbak Dadi sendiri ya. Iya. cara jitu. Cara jitu untuk mencangkok. Tuh. Bisa dilihat Kameramen. gini. Nah, nanti Oke. ya sebentar. Jadi kayak kita buat. plastik kiloan diisi tanah, dibelah tengahnya ya Om ya. Iya, ini untuk cara jitu seperti ini kak. Ayo diperhatikan.
kan ini cara pendek saja. Saya suka dengan cara pendek, nanti hasilnya malah akan bagus. Ini dikerat, nah enggak begini kan, enggak habis ya posisinya harus begini, nah enggak habis tapi ada, nah ini kan ada yang tertinggal. Tertinggal kulitnya Mbah ya? kulitnya sedikit. Oh iya. Setelah itu kita ganjal dengan moss ya Kak, Media tanah moss ya, Om? Oh, diganjel pakai diganjel moss. seperti ini, kurang tidak terlalu banyak, jadi dia nanti akan pulih kambiumnya Kak, akan menutupi ini dulu. Kambium yang di dalam Ya, tidak akan rusak nanti setelah turun FC itu, tidak akan rusak jaringannya. Biasanya kan kerat, ya. kalau dikerat itu nanti kan jalur setelah turun itu bakteri masuk dari gabus yang ada di tengah. Iya. Kalau ini enggak, nanti akan pulih dulu kambiumnya, memulihkan karena di gelebet plastik dulu seperti ini. Iya. Dan ini akan lebih cepat mudah berakar Kak, karena apa? Ininya turun, ada ganjalannya. Ini jadi akan naik. Hal yang begini itu agak sulit untuk perakaran. Miring itu sulit untuk perakaran, makanya akan berdiri. Setelah berdiri nanti akan mudah mengeluarkan kambiumnya. Nah gini aja sudah cukup. Nah ini hasilnya yang sudah dulu itu begini Kak. Tapi karena saya sobek terus dikasih apa namanya sumpalan agar berdiri. Maka dia akan mudah untuk mengeluarkan akar dan akan memulihkan. Karena ini, nah kita buka yang belum berakar bagaimana. Tapi sebelumnya Om, Mbah, ini kan dikasih plastik. Iya. Nah, habis itu kalau udah tumbuh kalusnya dibuka baru dikasih. Nah, seperti ini Kak. Oh, tapi dibuka. Dibuka dulu ya, dibuka dulu biar kambiumnya pulih dulu, nanti baru kita kasih ini ya. Nah, seperti ini. Nanti kita ikat. Nah, seperti itu. Oke. Itu khas banget ya, cara jitu, cara yang baru di Indonesia. Nah, ini banyak sekali sudah yang berakar yang saya sudah plastiki. Ini sudah akarnya sudah siap dijual artinya. Tapi ini masih untuk perbanyakan dulu. Sementara saya tabung di kebun bawah, nanti kita lihat Kak. Kita lihat ke sana ya. Ini rata-rata kalau udah berakar begini umur berapa ini? 2 bulan. 2 bulan ini. Ya, 2 bulan. Setelah 2 minggu baru kita kasih media ini. Kan kambiumnya sudah kelihatan. Udah kelihatan. Membengkak ya. Nah, nanti kita kasih, tidak perlu pakai perangsang ataupun apa, karena kambiumnya ini sendiri masih mengasupi, terlilit plastik ini masih ada nutrisi. Nah, dia masih berkembang ke sana. Kalau ini udah siap panen ya Mbah ya? Sebenarnya sudah siap panen, Nah, ini yang sudah jitu-jitu seperti ini. Ini pakai ini udah membengkak ya. Nah, itu cara baru lagi yang mau diterapkan untuk anak. Ini ya, kita buka dulu ya. Ini akan kita lihat misalkan sebelum ini ya, sebelum dicangkok kita lihat di dalamnya seperti apa jadinya. Nah, ini baru kemarin Pak. Nanti akan tumbuh di sini. Ini kambiumnya. Ini kurang 1/4 ini karena masih untuk latihan. Kemarin juga untuk latihan anak-anak yang agak sulit ini karena kurang ini. Kurang bentuknya ya. Kurang. Ini bisa diterapkan selain ke tanaman memes sapote? Semuanya Kak. Semuanya bisa ya? Saya sudah mempraktekkan belimbing, yang sulit-sulit mangga, saya bisa dengan ini. Ini kan sudah keluar akar ini Kak. Dikit. Nah, bahkan durian pun bisa Mbah ya? Durian saya belum coba. Ya. Untuk durian, belimbing, lengkeng. Biasanya yang sulit-sulit saja. Yang sulit-sulit saja. Saya praktekkan yang untuk yang sulit-sulit. Sulit saja. Jadi Mbah ini sangat menyukai yang namanya tantangan. Jadi yang sulit-sulit aja dia ambil, yang gampang-gampang mah enggak. Kita boleh lihat nih Mbah kebun-kebunnya yang ini. Dari hasil panenan kemarin kita Kak. Ini dari biji Mbah. Ini dari biji. Kalau dari biji biasanya reseller itu 250 Pak. Belum sambung ya. Belum disambung. Setelah disambung dengan jenis-jenis varietas agak itu yang sudah berbuah itu. Yang sudah berbuah harganya jadi 600. Dalam 1 bulan setelah sambung. Harga dari biji dia tumbuh seperti ini aja 250. Ketika sudah di grafting, sudah hidup, sudah stabil, harga 600.000. Iya.
Jenisnya ada di sini Magana, jenis Sekiwais, Kiwais. Bulan, ya, Hmm. dan Loreto. Karena buah dua itu Magana dan Sekiwais karena ketebalan buahnya Kak, produktivitasnya tinggi untuk produksi nanti tepung ataupun olahan, dia kan banyak dagingnya. Untuk breaknya sudah cukup sangat tinggi seperti nanti yang kita akan review. Ya. Oh, udah ada nih review. Nanti kita review. Ada yang matang. Iya. Alhamdulillah ada yang matang guys. Kita juga bisa icip-icip nantinya. Asik. Wah, Khusus dari kakak yang gembira, jauh. gembira ini rasanya bagaimana nanti ya. Ya. Ada ini ya Om, yang kita bisa lihat bibit-bibit yang sekiranya kalau misalkan nanti ada kawan-kawan dari Naila Transindo Garden maupun Tangerang pengen beli bibit nih, ada bibit-bibit yang udah ready belum gitu? Ada. Nanti Ada. kita lihat di kebun atau yang sudah ada sebagian di sini. Di kebun? Ah, ada kebun di sini Om. Ini penurunannya dulu Kak. Penurunan, turun cangkok. Turun FC. Nah, cukup dicingkup atasnya saja, biar tidak kaget waktu untuk ke udara ruangan luar. Istilahnya Penyesuaian habitat. habitat. Jadi ini turun cangkok menggunakan media hanya Tanah murni dan sekam, tanah murni dan sekam. tidak pakai pupuk dulu Kak. Oh, sekamnya bukan sekam bakar ya Om? Ya, bukan. Bukan. Nah, seperti ini hanya terbungkup ini kan ada nutrisi ya, ataupun anu yang lewat ini Kak. Ini embun-embun ini mengasupi lewat daun. Menambah kuatnya akar dulu biar pengondisian akar kuat dan Kuat. stabil, nanti baru berbarengan. Selama 1 bulan sudah bisa kita buka ininya. Kalau udah stabil, Ya. daun tetap hijau, artinya dia udah sukses ya Om sudah ya. Sukses ini artinya, nah ini sudah bisa dibuka ini. Ini. Siap, mantap banget. Segar itu. Dan ini yang sudah stabil seperti ini Kak. Ini yang udah stabil. Ketika sudah melalui tahap itu akan menjadi hasil bibit yang seperti ini. Ini daun asli masih terbawa. Oh, masih bawaan. Ini sudah kuat, ini medianya berat. Meskipun berat dia karena akarnya sudah kuat jadi kuat untuk diginikan. Kuat. Oh, aman guys, berani karena beliau ini udah tahu kalau itu bibit yang bagus. Jadi mau dilakukan seperti apa juga terserah. Emang udah bagus ya. Ini Akarnya udah banyak. keluar. Nih akarnya dulu sampai benjol nih keluar nih, gede banget Ini akarnya. sudah kelihatan nih. Ini sudah ada rumput-rumputnya yang liar-liar. Ini daun asli ikut Kak. Daun asli ya. Itu ya. Oh, terbaik. Ini siap trubus, nanti siap kasih pupuk. Ini untuk ke luar negeri kita biasanya pakai kokopit karena Kokopit. harus standar internasional Pengiriman. itu harus pakai Kokopit. Kemarin kita gagal dengan tanah. Karena tanah itu juga mengandung besi ya Om. Ya, Nah, kalau besi itu takutnya kena metal detektor, akhirnya kedetek gitu. betul. Kalau di kokopit dia nggak ada zat besinya. Ya, Selain itu kalau pakai kokopit akarnya lebih ringan ya Om. lebih ringan. Lebih ringan ongkirnya Lebih ya. ringan. Ongkirnya lebih ringan. Diganti berarti Om ya. Iya. Kalau untuk pengiriman ke luar negeri, apalagi nih Om yang bisa disampaikan di sini nih Om nih? Ya, nanti kita lihat lagi buat di sana. Ke kebun. Ke kebun. Yuk ikutin kita ke kebun Meme Sapot teh. Oke, kita udah sampai nih di kebunnya Mbah Dadi. Ini ya Om Mimbah. Ini umur 1 tahun. Umur 1 tahun. Tahun setengah. Setahun setengah. Sudah segede ini Om. Sudah jadi ATM. Sudah jadi ATM. Ini juga sudah ada buahnya ya. Ini sudah mulai mengeluarkan akar. Nah, itu cara jitu yaitu ini kan arahnya dulu ke sana. Karena tak kerat jadi Arahnya ke sini. ke sana ke sini. Nah, ini sudah mulai bukan akarnya semuanya. Dan ini baru 1 bulan setengah, 2 bulan nanti sudah bisa dipasarkan. Udah bisa dipasarkan. Ya, Setelah ini panen kayaknya ini juga udah baru. itu bisa terus menerus. Jadi cara cangkok itu tidak semuanya totalitas, kita harus sisakan daun biar tidak mati ranting. Bahasa dalam bonsai kan ada tidak mati ranting, harus kita sisakan berapa gitu Daunnya. biar tidak mati ranting. Oh, jadi tetap ada yang ibaratnya mensuplai nutrisi, di ya kan, indukannya. butuh klorofil dan lain-lain. Nah, Betul sekali. Umur 1 tahun udah buah juga nih, ya, Mbah. ya sudah buah. Ini sudah mengeluarkan akar-akar. Ini udah kelihatan akarnya Ya, keluar. ini siap dibungkus plastik hitam lebih cepat nanti. Ini dalam 1 tahun saja ini. Ini 1 tahun juga. Cara yang kami gunakan yaitu Pak, cara gunduk. Cara gunduk. Digunduk. Oh, dibikin gunung gitu ya. Bikin gunung. Jadi kita nggak gali ya. Enggak gali.
kita nggak gali, kita taruh bibit, terus kita masukin tanah, dinaikin gitu ya? Betul, nanti akar akan mempunyai jiwa keakarannya. Artinya dia akan mencari sendiri bagaimana akar itu mandiri. Dia Kalau mencari dia nutrisi buatkan sendiri. nanti akan di situ saja, Kak. Seperti ini juga sudah dimulai kita buat. Karena terkendala juga, masih bibitnya juga masih jarang, Kak. Untuk investasi. Ini kami gunduk juga. Ini sini guduk juga. Ini gundukan kan dulunya ada. Nah, ini cara menanamnya juga untuk arah ke sana. Jadi tunas yang akan mempercepat adalah tunas air. Oh, ini tunas airnya. Tunas airnya Dijadikan tunas aslinya utama. kan ke sana ya. Yang kecil. Jadi dia akan ngebut. Pertumbuhannya akan lebih bagus, tunas apikal. Ya, kita lihat lagi nanti yang siap dikebunkan untuk di monggo silakan. Untuk konsumen ya. Untuk konsumen. Kalau ini masih skala untuk pribadi dulu ya ini ya. ATM ya. Nah, ini untuk ATM guys, untuk penjualan bibit. Berpetualang. Nih bolangnya pakai topi merah nih. Yo, ini baru kebun ibaratnya kotak, sekotak ibaratnya cuma berapa meter gitu. Itu juga subur-subur pohonnya. Kita akan lanjut ke kebun yang kedua. Banyak banget punya kebun yang berada di sini ya. Sangat besar. Artinya dia suplaiin makanannya nih kalau sekali produksi, dan nanti akan menghasilkan cabang-cabang yang pendek. Jadi tidak, sekarang kan salahnya orang itu menarik ketinggian, Kak. Orang beli itu Suka yang tinggi aja. yang tinggi aja, padahal kan enggak itu. Padahal Bercabang harusnya kalau dari yang pendek banyak, itu ya banyak pendek cabang itu cabang lebih bagus. kita petik dari Langsung ada contohnya. Ketika tanaman ditanam pendek, dia langsung bercabang banyak nih guys. Ini kalau semakin banyak cabang akan semakin banyak buah ya dong, Mbah Dadi. semakin banyak. Nah, semakin banyak cabang semakin banyak ATM-nya dong. Itu dia guys. Jadi ini adalah bibit-bibit yang udah ready untuk dikebunkan ya. Nah, bibitnya ready udah dikembangkan sebanyak ini guys. Itu hingga itu kemarin kan penyetabilan. Sebagian ada yang mati karena di rayap. Oh, ada rayapnya. Karena pakai kokopit. Padahal pakai kokopit. Iya, demen banget kokopit sama rayap. Sama rayap. Tapi yang ini udah siap trubus, dan calon cabangnya kan banyak semua tuh, Kak. Kelihatan Banyak dari semua ya, kelihatan. Ini kualitasnya kelihatan emang bener-bener Iya. bagus nih Mbak Dadi. Ini itu kesalahan kalau bagus. udah banyak Ini cara cabang nih. situ ya. Buahnya akan nyabang dari bawah, Iya. terus kita petik tidak perlu naik ketinggian. Iya. Padahal kan buahnya di cabang, bukan dalam ketinggian, Kak. Ini kalau ditanam lebih banyak lagi nih kayaknya. Iya. Nih, kayak gini nih sembarangannya. Tuh. Di bawah aja udah ada 4. Pisahin itu Om. Pisahin ya? Ini kalau boleh tahu Mbak Dadi, untuk bibit-bibit seperti ini harganya berapa nih Mbak Dadi? Biasanya 750, Kak. 750. Yang sudah stabil. Sudah stabil kayak begini. Kuat, artinya anti huru hara itu udah siap dilahankan. Siap dilahankan. Oh, udah siap turun ya. Ini di lahan ini udah ditanam semua ya, Mbak? Sebagian itu, Kak, mulai ditanam. Ini bukan pembibitan doang, tapi Pemanfaatan lahan kosong. nah, ditanam juga sama mbahnya ini. Jadi ATM mbah 1 jadi 1000. Jadi 1000. Cuan cuan cuan. Kita pakai pupuk sebenarnya yang bagus ya air kolam lele, Kak. Air kolam lele. Itu sangat efektif untuk semua tanaman sebenarnya. Tapi ini nila karena nih, ini baru Kalau saya pemindahan lihat bukan kemarin. sebagian nih. Hampir 1 hektar dia nanam. 1 hektar. Nah itu ke sana-sana kan kelihatan pucuknya semua. Sampai sana-sana, sampai pondok situ loh, sampai ke sawah. Nanti kita kebunkan, Kak. Karena untuk buahnya kita masih terkendala, untuk produksinya masih terkendala itu tadi. Jadi kita mau buat kebun, prospek untuk pengepun yang lahannya banyak ya Iya. monggo bisa kerjasama. Iya. Karena kita punya produk jus, produk apa dari teman-teman itu selalu kekurangan barang. Iya. Insya Allah Mbah, saya juga Oke. punya lahan kosong. Mm-mm. Om Eki udah ke sana. Oke. Kalau buat 1000 pohon mungkin masih muat. Mungkin 10.000 pun masih muat ya. Menakutkan, Buat lahan kosong saya. bisa kemeng
Kembang nyangkok. Menyangkok ini. Kita kembangkan di Sumatera Barat ya. Ya. Naila Trans Indo Garden. Oh, Tunggu, di Sumatera Barat, Padang tentunya akan ada meme sapote di sana. Insya Allah ya. Tentunya di Naila Transindo Garden. Don't forget to subscribe. Perkembangannya dan keseruannya hanya ada di Naila Transindo Garden. Yuk. sekarang ayo kita review buahnya di kebun. Asik, yang paling ditungguin nomor satu tetaplah nyicipin. Percuma ngomong panjang lebar buahnya kita nggak nyicipin gitu. Nah, kita akan lihat nih keasliannya enak apa enggak, recommended apa enggak untuk kalian, worth it apa enggak tentunya. Yuk kita cobain ya Mbak Tuti. Ayo. Yuk langsung. Oke, itu kan kita udah dengerin tuh edukasinya dari Mbak Dadi sama gua, kita akan bongkar langsung, itu kan udah dengerin. Sekarang nggak kurang gitu loh, kurang kalau misalkan kita udah edukasi tapi kita nggak ngasih tahu masyarakat masalah rasanya tuh kayak gimana meme sapote ini. Untuk itu mari kita review langsung nih rasa dari meme sapotenya. Yuk. Asik guys, udah disiapin meme sapotenya. Mana nih Om yang jenis-jenis Magana, mana yang Kiwes nih Om? Magana Kak. Yang jenisnya agak lonjong, yang Kiwes ya berat besar, dan ini paling kecil, ini kira 2 kilo up. 2 kilo up, tapi itu yang paling kecil. Paling kecil. Yang Kiwes emang besarnya maksimal? Itu bisa 3 kilo juga. 3 kilo juga. Rata-rata kan kecil. Kalau ini hasil rata-rata ya 2 kilo up. 2 kilo up. Ini sampai 3 kilo lebih yang Kiwes. Dan buahnya sangat tebal dan merah ini sebenarnya. Rekomendasi yang paling enak Om? Ini saya Kiwes. Kiwes, yang paling enak Kiwes Iya. daripada si Magana ini. Iya. Oh, tapi Magana juga enak dong. Enak Yang sekali. matang yang mana nih Om yang bisa Ya, di itu review? juga bisa. Yang Magananya? Ya. Itu bisa di review. Ini masih agak mengkal. Ini mengkal ya. Oh iya, ini semi empuk, ini keras, ini empuk juga, ini empuk guys. Nah, monggo dibuka. Oke, kita langsung review aja nih. Oke, meme sapote udah ada nih di tangan nih, tinggal diicipin aja gimana rasanya, gimana cakepnya gitu. Ini udah empuk, udah jelas bisa banget untuk dikonsumsi. Seperti sawo, tapi gede banget ya Om ya nih. Iya. Wah, sawo segede gini kan puas banget, apalagi dimakan kalau berbuka puasa gitu. Kita buka guys, kita lihat. Ini agak mentok-mentok, apa ini Om di tengah-tengah ini Om? Anu, biji Kak. Oh, ada bijinya. Bijinya di tengah cuma satu. Cuma satu. Kayaknya kok kayak gede gitu Om ya. Bukan gede. Kayak terus mantap gini guys bentuknya. Ini sebenarnya agak kemudahan Kak, karena yang tua sudah habis, tidak ada tadi apa namanya, Enggak ada rencana. tidak ada rencana Nggak ada Kakak rencana, ya? review ke sini. Nah, jadi tidak petiknya ya ini yang sisa-sisa. Ambillah itu lagi Kak, bisa dibuka lagi. Oh, dibuka lagi? Iya. Ada satu lagi guys yang matang guys. Thank you banget nih buat Om Dadi ini, kita bisa review di sini sambil makan ya. Kita buka langsung. Itu lebih merah karena lebih tua. Ini Ada lebih tua yang nih, lebih Om, tua lagi. Nah. Ya, kalau misalkan wah. Oh. Best. Hampir sama kan ya Om ya? Iya, hampir sama. Beda dengan yang kemarin ini. Karena itu agak muda. Tapi sudah enak, boleh di langsung Kalau review. Ini kita sebelum review ini kita mau tanya-tanya dulu nih Om nih. Boleh, iya Kak. Harga gue kadar kalau misalkan harga ini per kilo apa per biji, yang ini per kilo per biji itu berapa, terus harga bijinya ini kalau dijual juga berapa Oh gitu. gitu, ya. Kalau dari bijinya saja dari luar negeri itu 65.000, belum termasuk ongkir ke Indonesia. 65.000 dari luar negeri Kira persatuannya. persatuan Itu belum tentu hidup. belum tentu itu. Nah, kalau di sini kan sudah hampir berakar, sudah tentu banyak hidupnya. Intinya belum hidup benar sebenarnya. Nah, itu untuk usianya saja 1 tahun. Usianya 1 tahun. Ya, dari muda sampai ke 9 bulan. 9 bulan up dia lebih tua, lebih memerah. Kalau ini kurang dari 9 bulan. Kurang dari 9 bulan. Ya, karena mau saya arah bijinya. Oh, kalau misalkan kita panennya tua, kalau misalkan kita ambil bijinya belum tentu bagus, tapi kalau ketika kita emang diambil untuk bijinya, panen muda begini jadi pilihan. Jadi pilihan ya 9 bulan, rata-rata 9 bulan untuk standar bisa diolah. Harga buah tadi Om nih belum nih. Wah, harga buahnya persatuannya rata-rata dia jual di pasaran itu 150 untuk Magana.
untuk Magana 150 per 150 piece apa per per kilo? buah. Per buah. Iya, tidak per piece karena nilai dari biji dan anunya Kak, kiloannya biasanya kiloannya rata-rata itu yang 1 kilo. Yang 2 kilo op rata-rata 200.000 atau 200k 200k per buahnya. per buahnya. Untuk skiwes standar 250 untuk reseller paling kecil, kalau yang besar 350. 300.000 untuk harga reseller biasanya untuk skiwes. Coba bayangin guys, pohon kayak begini, buah seperti ini, buahnya terus menerus nggak berhenti, tinggal nunggu matangnya doang. Memang matangnya agak lama ya, matang sempurna itu 9 bulan. Tapi kalau misalkan kita lihat tadi itu di pohonnya, setiap cabang itu udah membawa calon-calon buah dan siap besar. Nah kalau misalkan kita udah mulai ada dapat matang satu, ya ntar kedepannya setiap bulan ada aja yang matang gitu ya. Jadi itu cara kerja dari tanaman si meme sapote ini gitu. Udah nggak sabar nih om nih. Kita boleh cobain om? Monggo silahkan. Kulkas dulu kalau yang masih ini sebenarnya kurang, zat airnya kurang dikit Kak. Kurang tua. Oh, kalau masuk kulkas dia bisa menyerap kandungan airnya, jadi rasanya lebih manisnya akan lebih mengena. strong. Karena ini masih agak, ya monggo coba aja, tapi masihnya sudah gridnya sangat tinggi sekali, tanpa gula. Kalau untuk bikin puding, bikin apa, Gimana nih Om Joy nih, menurut pendapat Om, kira-kira di Padang Naila kalau ditanam seperti ini the best nggak nih Om? Sangat menarik ya, bagus banget. Kalau tadinya cerita-cerita begitu aja saya kurang tertarik ya, tapi dengan nge-review langsung begini, insya Allah tertarik banget. Karena kita juga punya lahan perkebunan yang banyak bisa diisi tanaman-tanaman, nggak ada salahnya dong kalau kita tanam juga jenis ini. Dan begitu, kebetulan kita juga udah kenal dengan suhunya, gejala apa aja kita bisa kontek-kontek. ngomong-ngomong manis enggak Kak? Yang pengen Sumpah. nawarin Atas nama saya sendiri, ini enak Om. Manis, ini bener-bener mas. Kalau Om bilang tadi, tapi jangan, manisnya di atas gula bener ini. Kalau breaknya tinggi bener-bener. tapi jangan makan sendiri. Nggak sabar, enak banget Orang guys. juga nggak sabar dari tadi nge-review ngebelah doang. Saya kalau ngomong nge-review doang gini terus. Om, saya cuma pengen kasih jujur ke masyarakat kalau buah ini bener-bener enak. Oh iya. Kalau enak ya enak, kalau nggak enak ya nggak enak gitu. Oke, iya. Ini menurut saya emang recommended banget sih untuk ditanam. Cakep. Dan ini banyak untuk olahan Kak, nanti bisa Kakak bisa upload atau buat apa saja kandungannya, Pak bisa searching, nyari-nyari untuk apa saja, karena saya spek Inggrisnya kurang Kak. Nanti Kakak bisa nyari dan ngasih tahu kepada publik biar untuk apa tuh khasiatnya dan kenapa di luar itu banyak pabrik menggunakan ini. Ini sebagai bahan dasar Bahan dasar kosmetik nah, lah, dibikin tepung lah. Nah, mohon untuk biar permamian di Indonesia itu juga Makin maju. ya makin maju dengan bantuan YouTube-nya Kakak, ya saya minta karena saya kurang terkenal, saya orang pelosok. Orang petaninya langsung guys. Petani Petani langsung. itu apa yang mereka punya, ilmu yang bermanfaat yang mereka punya. Untuk orang-orang yang bisa mengumpulkan ilmu dan bisa berbicara publik seperti saya bisa berbicara publik gitu ya. Saya akan kasih tahu bahwasanya meme sapote itu emang potensinya bagus di Indonesia. Betul. Yang kita pengen sebagai orang yang membudidayakan ini, bukan kita doang yang bisa merasakan buah seenak ini, ya. Bisa orang-orang lain, bisa semua orang, apalagi setiap rumah punya satu pohon ini Om ya. Sangat tinggi. Om Joy kayaknya udah ini deh, udah. Saya mau ngomong kalau di samping manis ini ya Mas ya, ini juga rasanya legit kayak ubi-ubi cilembu gitu tapi manis. Ada, iya. Legitnya Termasuk. ubi cilembu, tapi manisnya manis dari gula. Nah itu bayangin aja rasanya bagaimana. Kameramen ngedip-ngedip dari tadi pengen ngerasain. Ntar. Ini kalau lebih tua masuk rasa madunya muncul Oh Kak. gitu. Bisa beraneka macam rasa dari usia tua dan nanti ya kapan-kapan lagi kalau ada pas tua kita rencanakan bisa review, Kakak bisa Insya Allah. dikirim. Tadi saya ngambil sedikit. Kalau sekarang udah tahu rasanya ngambil lebih gede. Kameramen kebagian kulitnya aja. Nih, saya tambahin nih Om Joy. Kalau misalkan emang banyak orang-orang bilang kalau meme sapote itu lebih
rasanya seperti ubi cilembu, Iya. rasanya ya. Iya. Tapi kalau tekstur bener-bener bukan ubi cilembu guys. Tekstur kalau kalian makan ubi cilembu itu ada seperti lengket-lengket di mulut. Nah, kalau ini nggak ada lengket-lengket di mulut gitu. Ibaratnya ya halus saja gitu, hancur, empuk gitu, enak gitu. Maksudnya gini Om, legitnya itu. Legitnya seperti ubi cilembu, sama aroma sedikit ya. Aromanya. Kalau rasanya enggak. Kalau legitnya kayak ubi cilembu Ubi begitu. cilembu. Oke, siap. Oke Om, ini udah saya cobain bener-bener enak dan nggak mungkin saya habisin dalam waktu sekejap karena karena besar. saking manisnya ya. Dan besarnya. Dan besarnya juga ya, karena makan dikit aja udah puas banget gitu. Iya, betul. Ibaratnya kita satu keluarga punya 6 orang anak, Iya. itu satu aja kayaknya cukup gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Dedi, kita Iya. udah bisa diajak ke sini nih. Wah, ini emang bener-bener keren banget gitu. Buahnya enak banget, nah, recommended banget lah untuk bener-bener dimiliki untuk kalian semua. Apalagi bukan skala hobi doang ya Om ya. Skala produksi juga bisa, karena untuk bisnis kedepannya juga bagus. Bagus untuk es krim segala jenis. Es krim juga ya. Gila, mantap. Oke Om, ini udah saya cobain bener-bener enak dan nggak mungkin saya habisin dalam waktu sekejap karena besar. saking manisnya ya. Dan besarnya. Dan besarnya juga ya, karena makan dikit aja udah puas banget gitu. Iya. Ibaratnya kita satu keluarga punya 6 orang anak, Iya. itu satu aja kayaknya cukup gitu. Mantap Om. Iya. Saya nggak mungkin untuk melakukan penjualan ini ketika ada teman-teman dari subscriber Naila maupun Tangerang Grab ini pengen beli bibit di saya, karena saya itu belum tahu karakternya gitu. Oh, Nah, gitu, saya iya. belum bisa edukasinya. Oh, iya. Ketika saya berjualan bibit tapi kita nggak tahu edukasinya, tentunya nggak akan bagus juga kan. Iya, iya. Nah, di sini saya pengen tanya, Om tuh ada marketing nomor teleponnya nggak di sini? Ada, Kak. Ada. Iya. Nomornya berapa Om? Nomornya ada di Gebyok Nur Seri, nomornya 081 392 Iyo, 706 706 621. 621. Oke. Maka dari itu kalau misalkan kawan-kawan pengen membeli bibit dari beliau, tinggal hubungin aja nomor tersebut. Nah, untuk karakter-karakter bibitnya ada yang cangkok, Ada yang ada yang cangkok, grafting, grafting, seperti itu. Ada yang setek, ada yang ada yang setek. setek juga. Oke, gue udah naik di atas pohon meme sapote. Lihat buahnya ini, lihat semua buah yang ada di sini. Pohon gede sini gini, ATM. Bayangin aja kalau misalkan satu cangkokan seperti ini dihitung harga 250.000, ya memang membutuhkan waktu untuk bisa jadi bibit atau individu baru. Tapi ini sudah nyata. Buahnya enak, recommended, berbuah juga banyak dan terus-terusan, dan bisa dijadiin juga cuan. Kenapa enggak untuk nanam meme sapote? Oke, gue udah sampai atas nih, di atas nih. Gue pengen kasih tahu kalian kalau emang mutlak buah meme sapote itu recommended banget untuk ditanam. Ini buahnya, ya. Ini tangan saya. Nih saya deketin sebelahnya pas. Oke, di atas sana itu buahnya. Nah, ada lagi di sini. Ada lagi di atas sana. Tuh, di sana ada lagi. Di sini di belakang saya. Tuh, itu. Yang lebih mencengangkannya lagi ini, liatin, itu calon buah semua itu. Terbaik emang. Yos, kita akan lihat nih ya kalau misalkan dari dekat. Nah, itu buahnya. Kita cari lagi buahnya. Itu yang masih kecil-kecil. Nah, itu udah ada yang gede-gede itu. Waduh, ciri dari kalau misalkan meme sapote ini matang apa enggak, tinggal kita giniin aja. Nah, kalau misalkan masih hijau, dia masih mentah. Kalau udah merah, udah oranye, itu tandanya sudah bisa disekep atau matengin. Oke, cukup sekian dari Naila Teras Indo Garden dan saya Ki Tangerang Grab. Ada Om Joy, ada Mbak Dadi. Dadi. Oke. Salam hijau. Buah apa kan? Gasken. Ini yang jenis kiwes. Kiwes aja enak, apalagi yang jenis Ini magana. Oh, ini magana. Yang jenis magana sebenarnya di bawah kiwes aja enak kayak begini, apalagi yang jenis magana. Terbaik ini. Makan setengah aja gue yakin udah puas banget ini. Mau pulang. Jujur loh nih. Jujur 100%. Cash ya kak ya. Bawa pulang cash ya. Yes. ATM-nya udah ada tuh, ATM itu ya. Gak ada lawan Om, ini enak terbaik. Udah bohong.